Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Real Madrid memecat dokter klub setelah cedera Arda Güler. Real Madrid telah mencopot Niko Mihic dari posisinya sebagai kepala layanan medis tim utama di klub. Keputusan tersebut diambil menyusul kritik terhadap manajemen cedera Arda Güler. Pemain yang belum melakukan debut resminya ini kembali mengalami masalah fisik yang membuatnya harus absen selama 1 bulan ke depan. Dokter Kroasia ini tiba di klub pada tahun 2017 dan akan mempertahankan hubungannya dengan Real Madrid. Namun dalam peran baru yang akan membuatnya meninggalkan pekerjaannya sebagai figur medis utama yang bertanggung jawab di tim utama. Gelandang asal Turki ini mengalami robekan kecil di paha depan kanannya dan akan absen selama sekitar 1 bulan. Penantian terus berlanjut terhadap pemain yang pertama kali mengalami cedera di pramusim dan sejak itu berjuang untuk tetap fit. Namun tidak membuahkan hasil. Kekambuhan yang dialami sang pemain membuat Mihic menjadi sorotan yang kiprahnya selama 7 tahun terakhir sangat bermanfaat bagi klub terutama di masa pandemi. Madrid kembali dalam kebugaran penuh setelah penghentian akibat COVID-19 dan memenangkan Liga pada musim 2020-2021. Namun, Mihic telah menjadi korban dari pengabdian bertahun-tahun dalam peran yang sama sebagai kepala layanan medis dan masalah cedera terus-menerus yang dialami Güler adalah tantangan terakhir bagi mereka yang mengambil keputusan personalia. Selama beberapa minggu terakhir, perbedaan antara dokter Kroasia dan orang lain di klub mengenai cara yang benar untuk mengelola Güler telah terlihat jelas dan akibatnya, mantan manajer tersebut telah dikeluarkan dari tugas tim utamanya. Jude Bellingham sangat diragukan tampil di kualifikasi Euro Inggris. Jude Bellingham memimpin keraguan menjelang 2 pertandingan terakhir kualifikasi Euro 2024 Inggris. Pelatih kepala Gareth Southgate bersiap untuk mundurnya tuan rumah menjelang pertandingan hari Jumat melawan Malta di Wembley dan kemudian pertandingan Senin depan di Makedonia Utara. Bintang Real Madrid Bellingham termasuk di antara pemain yang diincar Southgate menjelang kedatangan para pemain di St. George Park. Gelandang tersebut menderita cedera bahu yang menyebabkan dia absen pada pertandingan La Liga akhir pekan melawan Valencia. Real mengatakan Bellingham akan absen dalam 2 minggu ke depan. Striker Newcastle Callum Wilson juga diperkirakan akan ditarik keluar karena cedera hamstring, sementara bek tengah Brighton Lewis Dunk mengalami masalah pangkal paha yang menyebabkan dia absen dalam hasil imbang kemarin melawan Sheffield United. Levi Colwill berharap bisa dinyatakan fit untuk bermain untuk Inggris setelah absen saat Chelsea bermain imbang 4-4 dengan Manchester City kemarin karena masalah rongga bahu. Sementara Conor Gallagher menerima perawatan panjang karena cedera pergelangan kaki tetapi menyelesaikan pertandingan. Penyerang Tottenham James Maddison telah ditarik dari skuad setelah menderita cedera pergelangan kaki jangka panjang dalam kekalahan Senin lalu melawan Chelsea. Dua berpengalaman Raheem Sterling dan James Ward-Prowse yang keduanya sedang dalam performa terbaik untuk klub mereka juga berharap untuk dipanggil jika Southgate memutuskan untuk merekrut pemain baru. Fabrizio Romano menawarkan kabar terbaru Alphonso Davies ke Real Madrid. Real Madrid mengontrak Fran Garcia pada musim panas dari Rayo Vallecano, tetapi sejauh ini dia belum terlalu tampil mengesankan. Pemain Spanyol itu mendapati dirinya sebagai starter pilihan pertama di awal musim, tetapi tidak konsisten dan tidak berhasil mendapatkan tempatnya di tim. Di sisi lain, Ferland Mendy terus mengalami masalah kebugaran yang sering terjadi dan diperkirakan akan segera hengkang. Alhasil, Real Madrid masih perlu mendatangkan bek kiri jangka panjang. Alphonso Davies adalah seseorang yang telah dikaitkan dengan mereka selama beberapa waktu sekarang. Ada juga beberapa rumor positif yang keluar dari Jerman dalam beberapa minggu terakhir. Kontrak Davies saat ini dengan Bayern Munich berlaku hingga musim panas 2025 dan dia belum menandatangani perpanjangan kontrak. Bayern Munich pasti ingin tidak mengulangi situasi David Alaba dengan pemain Austria itu pergi dengan status bebas transfer beberapa tahun lalu. Dengan demikian, bergabungnya Davies ke Real Madrid pada musim panas mendatang sepertinya bukan hal yang mustahil sama sekali, dan Fabrizio Romano telah memberikan kabar terkini mengenai situasinya. Seperti dilansir Fabrizio Romano, Davies masih menjadi salah satu target utama Real Madrid di tahun 2024. Ia memang belum akan hengkang pada Januari mendatang, namun Los Blancos terus memantaunya hingga jendela musim panas mendatang. Seseorang seperti Davies akan menjadi rekrutan yang bagus untuk Real Madrid. Dia baru berusia 23 tahun dan bisa menjadi bek kiri awal untuk dekade mendatang. Real Madrid dan Manchester City sama-sama menginginkan pemain senilai 100 juta pound sterling.
Real Madrid dan Manchester City adalah dua tim terbaik di Eropa dan diperkirakan akan bersaing memperebutkan Liga Champions di tahap akhir kompetisi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika keduanya memiliki beberapa target yang sama dan berpotensi terlibat dalam beberapa perlombaan transfer. Real Madrid mengawali musim ini dengan sangat baik, hanya kalah sekali sejauh ini. Namun masih ada beberapa area yang perlu diperkuat skuad ini. Salah satunya adalah bek kanan. Dani Carvajal bukan lagi pemain seperti dulu dan klub tidak memiliki seseorang di jajarannya yang bisa menjadi penerus jangka panjang pemain Spanyol itu di posisi tersebut. Di sisi lain, Manchester City mungkin juga perlu mendatangkan bek kanan lainnya dalam waktu dekat. Kyle Walker masih pemain yang sangat bagus, tapi dia sudah berusia 33 tahun. Cepat atau lambat dia perlu diganti. Seperti dilansir The Philip Talks Chelsea, baik Real Madrid maupun Manchester City sama-sama berniat mencoba mendatangkan Reece James. Namun ia memiliki kontrak di Stamford Bridge yang bertahan hingga musim panas 2028. Dibutuhkan biaya transfer sebesar 100 juta pound sterling untuk mengontrak James dari Chelsea. Dan masih harus dilihat apakah The Blues terbuka terhadap gagasan kapten mereka pergi di tengah pembangunan kembali bersejarah menyusul pergantian kepemilikan. Meski begitu, tidak banyak yang mengira Mason Mount akan meninggalkan Chelsea kali ini tahun lalu. Namun inilah kami, jadi jangan pernah bilang tidak pernah.